Yerusalem 21 Juni 2025, rudal balistik Sejil milik Iran menghantam beberapa titik penting di wilayah Israel dini hari tadi. Serangan ini terjadi secara mendadak dan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang selama ini diklaim sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Puluhan ledakan terdengar di wilayah selatan hingga pusat kota Tel Aviv. Pihak militer Israel awalnya menyatakan bahwa sistem Iron Dome dan Arrow telah diaktifkan, namun data di lapangan menunjukkan kebalikannya. Iron Dome-nya aktif, tapi kayaknya aktif nonton doang, kata seorang warga yang menyaksikan rudal melintas tanpa satu pun dicegat. Ledakan menghancurkan sejumlah fasilitas strategis termasuk pangkalan militer, jaringan komunikasi, dan pembangkit listrik. Korban jiwa dilaporkan mencapai ratusan. Rumah sakit penuh, sementara pasukan pertahanan sipil terlihat kewalahan. Beberapa warga bahkan menyebut situasinya lebih kacau daripada antrean konser di Tel Aviv. Bedanya kali ini, tiketnya rudal, bukan festival. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar konferensi pers darurat. Ia menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat nasional dan meminta dukungan dari dunia internasional. Namun respons dunia, khususnya Amerika Serikat, tidak seperti yang diharapkan. Gedung Putih hanya mengeluarkan pernyataan prihatin dan menyarankan jangan dibalas dulu, nanti ribet. Beberapa sumber menyebut bahwa ISIS khawatir intervensi langsung akan memicu Perang Dunia III. Netanyahu yang biasanya lantang, kali ini terdengar seperti operator telepon yang baru ditinggal shift. Panik, bingung, dan sinyalnya hilang. Di media sosial, warganet internasional ramai-ramai membuat meme tentang kegagalan sistem pertahanan Israel. Bahkan, tagar rudal lewat aja jadi trending. Belum ada balasan resmi dari Israel terhadap Iran, tetapi militer dilaporkan sedang dalam tahap konsolidasi. Namun, dengan kerusakan yang masif dan moral pasukan yang terguncang, banyak yang bertanya-tanya, Israel siap menyerang balik, atau baru sadar mereka bukan di film Marvel. Serangan rudal Sejil dari Iran tidak hanya menyebabkan kerusakan material, tetapi juga menghancurkan stabilitas dalam negeri Israel. Laporan resmi menyebut lebih dari separuh wilayah Israel mengalami kehancuran signifikan. Dari infrastruktur militer, jaringan listrik, hingga fasilitas kesehatan semua terdampak parah. Kondisi ini memicu gelombang kepanikan nasional. Hingga sore ini, tercatat lebih dari 400 bangunan publik rusak berat dan 120 instalasi militer lumpuh total. Salah satu markas pertahanan bahkan hilang dari radar. Bukan karena disembunyikan, tapi karena sekarang sudah jadi kawah. Kementerian Dalam Negeri menyebut situasi darurat ini sebagai tantangan terbesar sejak berdirinya negara. Sementara warga menyebutnya bencana paling konyol dalam sejarah keamanan Israel. Di beberapa kota besar seperti Haifa dan Beersheba, terjadi aksi penjarahan dan bentrok antar warga yang berebut suplai makanan dan air bersih. Pasukan keamanan terlihat kelelahan dan tidak terkoordinasi. Bahkan ada satu unit polisi yang dilaporkan salah arah saat patroli dan malah menjaga pom bensin kosong selama 6 jam. Pemerintah menerbitkan kebijakan lockdown darurat, namun tanpa dukungan logistik yang memadai. Banyak warga yang justru memilih keluar rumah untuk mencari tempat aman karena tempat pengungsian penuh dan kekurangan pasokan. Seorang warga Tel Aviv berkata, "Kami disuruh diam di rumah, padahal rumah saya sekarang atapnya sudah pindah ke Lebanon." Lembaga penyiaran nasional mengalami gangguan siaran, dan informasi resmi sulit diakses. Hoax serta informasi simpang siur menyebar di media sosial. Kondisi ini mendorong rakyat percaya pada pesan suara WhatsApp lebih dari pernyataan resmi Netanyahu. Sementara itu, jaringan transportasi nasional lumpuh. Bandara Ben Gurion ditutup total dan sejumlah pesawat dievakuasi ke Siprus. Kereta api berhenti beroperasi dan jalan tol utama dipenuhi kendaraan yang ditinggalkan pengemudinya. Tampaknya, satu-satunya hal yang masih berjalan lancar di Israel saat ini hanyalah kabar buruk. Di dalam tubuh militer sendiri mulai muncul suara ketidakpuasan. Beberapa mantan jenderal mengecam strategi pertahanan yang dinilai terlalu percaya diri dan terlalu banyak PowerPoint. Mereka menyatakan sudah memperingatkan risiko serangan ini sejak lama.
Tapi seperti biasa, yang dibaca hanya slide pembukaan dan ditutup dengan tepuk tangan palsu. Oposisi politik memanfaatkan momen ini untuk menyerang Netanyahu. Mereka menuduh pemerintahan saat ini telah gagal total dalam menjaga keamanan nasional dan meremehkan ancaman nyata dari Iran. Di tengah kehancuran yang melanda, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan dalam kondisi tertekan berat dan panik. Sumber internal dari kantor Perdana Menteri menyebut Netanyahu langsung menghubungi sejumlah pemimpin dunia memohon bantuan militer darurat dan intervensi diplomatik. Namun tanggapan yang diterima justru jauh dari harapan. Pemerintah Israel dilaporkan pertama kali menghubungi Amerika Serikat. Panggilan dilakukan 3 kali dalam waktu 2 jam. Namun jawaban dari Washington tidak sesuai ekspektasi. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyatakan tidak akan terlibat secara langsung dalam konflik Iran-Israel. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih dalam konferensi pers pagi ini, menegaskan bahwa AUS memilih jalur diplomatik dan tidak akan mengirim pasukan maupun dukungan militer untuk Israel. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama di Israel yang selama ini mengandalkan Washington sebagai sekutu utama. Ini adalah konflik regional yang sangat kompleks dan berpotensi memicu eskalasi global. Kami tidak ingin mengambil langkah yang bisa membuka jalan menuju Perang Dunia Ketiga, ujar juru bicara Gedung Putih. Dengan kata lain, selamat berjuang, kami akan nonton dari balkon sambil makan popcorn. Netanyahu, yang selama ini menjadikan hubungan dengan Arisan sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya, tampaknya terpukul dengan pernyataan tersebut. Sumber di internal kabinet menyebut bahwa PM Israel sempat berteriak, mereka janji akan bantu kita. Namun, seperti cinta jarak jauh, janji itu ternyata cuma berlaku selama tidak ada rudal yang terlibat. Media di Israel menanggapi keputusan ini dengan kritik tajam. Beberapa menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aliansi strategis, sementara lainnya menyebut bahwa keputusan AS sepenuhnya realistis. AS bukan meninggalkan Israel, mereka cuma ingat bahwa punya utang luar negeri triliunan dan perang baru bukan ide bagus saat bunga pinjaman kayak roller coaster, tulis seorang komentator politik. Dari sisi internasional, sikap AS ini justru mendapat pujian dari beberapa negara yang selama ini khawatir bahwa keterlibatan Washington akan mempercepat eskalasi menjadi konflik global.